Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruri Indra Fitriani, nomor NIM 1901316012006 dari offering C9. Pembahasan terkait materi supervisi pengajaran. Yang pertama, pendekatan supervisi artistik. Yang kedua, pendekatan supervisi klinis. 3, teknik supervisi pembelajaran individual. 4, teknik supervisi pembelajaran kelompok online atau daring. Yang pertama, supervisi pendekatan artistik. Supervisi artistik dalam pembelajaran merupakan pendekatan yang menekankan pada kepekaan, persepsi, dan pengetahuan supervisor sebagai media untuk mengapresiasi segala kejadian yang terjadi di dalam kelas pada saat pelaksanaan pembelajaran. Ciri-ciri supervisi artistik membutuhkan lebih banyak mendengar. Supervisi artistik dapat menjelaskan makna yang diungkapkan, membutuhkan pengetahuan atau keterampilan khusus, menunjukkan bahwa supervisi ini merupakan suatu fakta pribadi dan kekhususan. Tahapan pendekatan supervisi artistik yang pertama adalah perencanaan dengan menentukan waktu pelaksanaan, menentukan teknik supervisi, dan menyiapkan lembar instrumen terkait dengan aspek perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Pelaksanaan. Tindakan pada tahap ini dilaksanakan pada supervisi artistik sesuai dengan jadwal pembinaan dan pendampingan. Evaluasi terhadap pelaksanaan supervisi dan tahap akhir. Kegiatan supervisi diadakan refleksi berdasarkan data yang diobservasi. Kelebihan dan kekurangan supervisi artistik terlihat dalam melihat fenomena pengajaran. Dalam hal ini, supervisor melihat secara teliti halus dikaitkan dengan gejala yang lain. Kekurangannya, tidak semua supervisor mampu mengapresiasikan fenomena secara tepat, dan dalam segi waktu juga membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang kedua, supervisi pendekatan klinik. Supervisi klinik adalah salah satu model atau pendekatan dalam supervisi pengajaran yang menekankan pada aspek klinik yang diwujudkan dalam bentuk hubungan bertatap muka antara supervisor dan guru yang sedang praktik mengajar. Ciri-cirinya, bimbingan yang diberikan adalah membantu. Jenis keterampilan yang disupervisi berdasarkan kesepakatan. Instrumen dikembangkan berdasarkan dan sesuai dengan kontrak. Umpan balik mengajar yang dilakukan objektif. Guru diminta untuk menganalisis terlebih dahulu, lebih banyak mendengarkan dan bertanya. Supervisi berlangsung dengan suasana intim. Prinsipnya yaitu terpusat pada guru dan hubungannya lebih bersifat interaktif, berbentuk demokratif, pusat perhatian pada waktu berlangsungnya supervisi hanya pada beberapa keterampilan mengajar. Tahapan supervisi klinik dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tahap pertemuan awal. Target dari pertemuan ini ialah dengan diperolehnya kesepakatan antara supervisor dan guru dalam bentuk kontrak. Observasi kelas, yaitu guru akan beralih mengajar dengan menerapkan komponen, sedangkan supervisor melakukan observasi menggunakan pedoman instrumen yang telah disepakati. Tahap pertemuan balikan adalah menindaklanjuti mengenai apa saja yang dilihat oleh supervisor. Yang ketiga, teknik supervisi pembelajaran individual. Supervisi pembelajaran individual menjadi salah satu teknik di mana dilakukan secara perorangan. Macam-macam teknik supervisi individual ada 3, yaitu pembimbingan kelas, pertemuan individual, dan menilai diri sendiri. Yang keempat, teknik supervisi pembelajaran kelompok online atau daring. Teknik supervisi pembelajaran kelompok adalah model pendekatan yang dilaksanakan antara kepala sekolah sebagai supervisor dengan kelompok guru dalam jumlah tertentu yang sedang mengalami masalah atau tujuan pembinaan. Teknik ini lebih menekankan pada proses interaksi antar guru yang ada dalam kelompok tersebut sehingga tujuan dimungkinkan terbentuknya tim atau kelompok kerja guru yang solid. Macam-macam teknik supervisi pembelajaran kelompok yaitu pertemuan orientasi, rapat guru, lokakarya, studi kelompok antar guru, dan diskusi.
Selanjutnya juga terdapat tukar-menukar pengalaman, diskusi panel, buletin, seminar, dan simposium. Kelebihan supervisi pembelajaran kelompok ini ada 9. Pelaksanaan supervisi kelompok sudah tertuang dalam peraturan, sehingga memiliki payung hukum yang jelas. Terdapat persyaratan khusus untuk menjadi supervisor. Ada wadah yang sudah ditetapkan untuk pelaksanaan supervisi dengan pendekatan kelompok. Terdapat waktu yang telah disepakati bersama untuk melaksanakan supervisi, mencerminkan harapan dan cita-cita realistis sesuai dengan kebutuhan dan standar yang dituntut oleh pihak yang berkepentingan. Masing-masing lembaga guru dapat mengontrol aktivitas guru dan kepala sekolah. Adanya SDM yang berkualitas telah mulai mengarah pada pemanfaatan teknologi kependidikan modern terfokus pada pengembangan kompetensi yang dibutuhkan. Kekurangan supervisi pembelajaran kelompok ada 9. Yang pertama, tidak semua guru, khususnya guru-guru di sekolah terpencil atau daerah, yang memahami peraturan tentang pelaksanaan supervisi pendekatan kelompok. Masih banyak supervisor yang belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Masih ada guru yang belum mengetahui wadah-wadah yang menaungi profesi mereka, belum terrealisasi secara sempurna karena keterbatasan berbagai faktor. Sulitnya menyesuaikan waktu semua guru atau kepala sekolah. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana, sistem kontrol yang masih lemah, dan alokasi dana yang masih sangat kurang. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.